Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abdullah Husin dari Prodi Instrumentasi Angkatan 2019. Kemudian di INVI di sini saya menjabat sebagai anggota dari divisi PEMDIR atau pengembangan diri daripada INVI 2021. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang saya akan berbagi ilmu tentang proyek yang sudah saya buat. Ini proyeknya itu masih sangat dasar ya. Mungkin kalian juga sebenarnya sudah banyak di internet, tapi di sini juga saya akan ngejelasin agar kalian bisa tahu gitu instrumentasi itu seperti apa gitu. Jadi yang di sini saya akan ngebuat proyek yaitu temperature and humidity sensor with billing. With billing. Nah, billing di sini itu adalah aplikasi yang nantinya bakal kita pakai untuk menampilkan data-data dari sensor yang sudah kita rangkai nantinya gitu. Jadi di sini saya pakai modul sensor DHT11, kemudian nanti juga memakai ESP8266 Not MCU. Kemudian saya juga memakai 3 wire cable. Wire cable di sini male to female yang bakal kita pakai gitu. Jadi yang pertama mungkin aku ngejelasin ini dulu ya untuk apa sih sensor DHT11 itu. Maaf, mungkin yang pertama saya ngejelasin ini dulu deh. Project ini tuh sebenarnya untuk apa gitu. Kita bakal mengukur apa. Nah, bisa kita lihat di sini, bisa kita, yang kita ketahui di sini kan temperature and humidity itu kan adalah suhu dan kelembaman gitu. Nah, di sini kita otomatis bakal mengukur, memonitoring suhu dan kelembaman dari suatu ruangan ataupun suatu benda gitu. Nah, dengan billing ini bakal kita pakai untuk melihat perubahan suhu tersebut dan kelembaban tersebut secara real time nantinya. Jadi di sini kita bakal mengukur suhu dan kelembamannya itu. Kemudian untuk inputnya otomatis ya kita bisa dari sensor ini itu kita bakal mengukur suhunya itu dan kelembamannya itu nanti bakal kita ambil datanya dari sensor itu. Nah, kemudian dari sensor ini nantinya bakal masuk ke microcontroller Wi-Fi-nya ini, microcontroller ESP8266 Node MCU ini. Nah, nantinya di sini itu akan kita transfer lah, akan kita komunikasikan lagi data-data yang sudah masuk ke microcontroller ini ke Blink, aplikasi Blink yang sudah kita konekkan nantinya dengan Wi-Fi, yang berbasis Wi-Fi gitu. Nah, nantinya bakal kita lihat perubahan daripada suhu ruangan ataupun kelembaman ruangan secara real time, seperti itu. Oke, mungkin langsung aku jelasin dulu komponen-komponen yang bakal kita pakai. Di sini kita bakal pakai komponen DHT11, modul DHT11, kemudian modul microcontroller ESP8266 Not MCU, kemudian 3 wire kabel. Nah, DHT11 di sini bisa kita lihat untuk datasheet-nya sendiri. DHT11 ini adalah Digital Temperature and Humidity Sensor. Dari kata DHT, DHT itu adalah Digital Temperature and Humidity. Adalah suatu output sinyal digital yang sudah terkalibrasi dengan temperatur dan humidity, gabungan antara temperatur dan humidity sensor gitu. Jadi ini tuh adalah gabungan dari sensor temperatur dan sensor kelembaman gitu. Dan ini adalah bisa dikonekkan dengan 8 microcontroller gitu. Kemudian untuk parameter yang kita ukur, ini ada relative humidity, resolusinya 16 bit, repeatability-nya itu segini, akurasinya itu sekitar 25 derajat Celcius. Maksudnya di sini apa? Maksudnya si DHT11 ini sebenarnya akurasinya itu dari 0 sampai 50 derajat Celcius. Nah, cuman karena DHT11 ini termasuk suatu sensor yang low cost lah ya, kan ada lagi di atasnya itu adalah DHT22 gitu, DHT22. Nah, untuk DHT11 ini termasuk low cost, itu pengukuran range daripada sensor daripada suhu yang dapat diukur itu sekitar 0 sampai 50 derajat Celcius gitu. Kemudian untuk tingkat
tingkat sensitivitasnya itu kurang lebih sekitar 2 derajat Celcius. Sorry. Kemudian untuk dari kelembaban sendiri ya. Untuk kelembaban sendiri itu nanti sekitar 0 sampai 100%. Ini bisa kalian lihat relativitinya. Jadi setiap 25 derajat itu kurang lebih naik 5%. Setiap 1 derajat itu naik 5%. Ini akurasinya 25 derajat, kurang lebih 22 derajat Celcius lah untuk sensitivitasnya, untuk akurasinya. Kemudian repeatability itu di sini sekitar 1 derajat Celcius kurang lebih. Kemudian nanti bisa kalian baca-baca lagi untuk datasheet-nya. Nah, di sini untuk untuk power supply-nya ya itu sekitar 3 sampai 5 volt. Nah, di sini sudah cocok lah ya dari microcontroller-nya juga ESP8266 itu juga sekitar 3 sampai 5 volt juga untuk untuk VCC-nya gitu atau power supply-nya. Nah, untuk yang ESP8266 Note MCU ini juga memakai sekitar 3 volt kayak gitu. Nah, untuk yang DRT11 ini sekitar 3 sampai 5 volt. Jadi kalau kalian pengen mencoba tegangan di atasnya lagi, itu bisa, tapi nggak boleh lebih dari 5 volt karena bisa menimbulkan namanya nanti ada drift gitu. Jadi ketika kalian pakai tegangan di atasnya lagi, itu malah menimbulkan sensor yang bakal diukur, data yang bakal diukur ini nggak bakal kedetect gitu sama sensornya. Karena ya otomatis sensornya kan bakal panas gitu kan. Nah, ketika sensornya panas, itu malah menimbulkan ketidakberfungsian dari sensor tersebut gitu. Karena sensornya panas gitu, voltage-nya melebihi yang sudah dibuat gitu, yang sudah dikira-kira atau yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian untuk bagian-bagiannya itu sebenarnya kalau DHT11 sendiri itu ada 4 pin. Ya kan? Ada 4 pin. Jadi ada 4 pin. Nah, terus yang di sini yang kita pakai kan adalah modul DHT11 gitu ya. Kalau modul DHT11 itu ada 3 pin lagi. Dan nanti ada VCC, kemudian ada output-nya atau datanya, kemudian nanti ada si ground-nya gitu. Kalau untuk DHT11 temperatur dan humidity sensor ini. Kemudian untuk yang kedua itu datasheet dari ESP8266 ya. Nah, di sini untuk datasheet-nya kurang lebih seperti ini ya. Kita taruh ke atas. Nanti kalian bisa baca-baca juga untuk untuk penjelasan datasheet dari sensornya ini juga kayak gitu. Mungkin aku nggak bakal ngejelasin banyak juga lah ya. Karena kan emang kalau ESP8266 ini bisa kita pakai di banyak bidang ya. Kalian bisa pakai untuk mengkontrol remote juga. Misal kalian pengen mengkontrol lampu gitu, itu kan bisa juga ya. Kemarin kan juga mungkin ada yang sudah mencoba cara mengkontrol LED gitu-gitu. Nah, sebenarnya nggak cuma LED sih. Nah, kalau misalkan nanti pengen nyoba lagi lampu tidur gitu, pengen coba lampu tidur otomatis. Jadi kalian pengen ngontrol pakai Blink, aplikasi Blink juga itu nanti bisa gitu. Jadi ESP8266 Note MCU ini bisa kita pakai. Lumayan banyak lah ya pengaplikasiannya gitu. Terus kalau kalian baca-baca juga nanti bisa dipakai di bidang lainnya juga. Misal kalian pengen ngebuat suatu, misal yang sering itu kan mobil remote tapi basisnya kan rata-rata pakai Bluetooth gitu ya. Ini juga bisa pakai Note MCU juga. Itu ya nanti banyak lah jika kalian pengen baca-baca lagi. Untuk intinya ya kayak gitu. Terus untuk bagian-bagian dari Note MCU-nya, ya kita bisa lihat di sini. Kalau kita perbesar, ini ada D0, D1, D2, D3, D4, kemudian 3 volt. 3 volt untuk PCC-nya. Kemudian ini ada ground, kemudian D5 sampai D8, RXTX. RXTX ini bisa dipakai yang lainnya juga. Kemudian ada VIN, ground, pin reset, terus
Ya banyak lah, kalian nanti bisa baca sendiri kalau kalian baca di sini kan. Misal kalian pengen cari SP8266 gini ya. Nah, terus Node MCU. Kan sebenarnya banyak ya, ada V3, ada V2. Nah, ini kalian bisa pakai yang V3 atau yang lain juga nggak apa-apa, bisa semua. Nah, ini ya kalian lihat, ini kan ada banyak nih. Untuk fungsi-fungsinya ADC. ADC itu nanti kalian pakai untuk mengkonversi data analog ke data digital. Jadi biar bisa ditampilin di suatu display gitu. Entah itu display pakai LCD, entah itu display yang lainnya juga. Kalau display analog kan ya paling osiloskop gitu-gitu kan. Osiloskop kan juga udah osiloskop digital juga kan. Itu jadi ADC itu fungsinya untuk itu, untuk mengkonversi data analog ke data digital. Namanya kan analog digital converter gitu. Kemudian ini untuk pin-pinnya bisa kalian sesuaikan juga gitu. Mungkin itu ya kalau untuk penjelasan dari datasheet dari datasheet Node MCU dan datasheet si ini juga datasheet dari DHT11-nya. Nah, kemudian untuk rangkaiannya seperti ini bisa kalian lihat. Ini untuk VCC-nya di V positif dari si DHT modul DHT11 ini ke 3 volt. Kemudian si outputnya yang tengah yang biru ini ke D7. Sebenarnya nggak harus di D7 ya. Jadi kalian bisa variasi juga, misal kayak pengen coba di D6 atau D5 atau D0 gitu. Cuma di sini aku pakai di D7 gitu. Nah, nanti yang akan membedakan jadi codingannya gitu. Kemudian selanjutnya ground atau yang di minus ini sebelah kanan ini ke ground di si Wi-Fi-nya gitu. Siapa namanya si ESP8266 Node MCU-nya itu. Mungkin itu ya untuk penjelasan dari rangkaiannya.